slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Pedro Acosta komentari aksi Marc Marquez yang sukses asapi Enea Bastianini di MotoGP Jepang 2024. Itu hanya kebetulan. MotoGP Jepang 2024 yang berlangsung di sirkuit Motegi menghadirkan drama dan kejutan, terutama dalam pertarungan antara Marc Marquez dan Enea Bastianini. Marquez, yang start dari posisi ke-9, berhasil menembus jajaran terdepan dan mengamankan podium ketiga, mengalahkan beberapa pembalap top, termasuk Enea Bastianini yang berada di posisi lebih baik di grid dan mengendarai motor lebih mutakhir, Desmosedici GP24 pabrikan Ducati Lenovo. Keberhasilan Marquez finish di urutan ketiga dengan motor Desmosedici GP23 dari Gresini Racing menimbulkan banyak diskusi di kalangan pengamat dan pembalap. Salah satunya datang dari Pedro Acosta, bintang muda MotoGP yang memberi komentar tajam bahwa hasil Marquez hanya kebetulan belaka. Menurut Acosta, keunggulan Marquez di balapan kali ini lebih disebabkan oleh motor GP23 yang lebih mudah dikendalikan di sirkuit Motegi, bukan karena skill luar biasa dari Marquez. Marc Marquez memulai balapan dari posisi yang tidak menguntungkan, yakni posisi ke-9. Namun, dengan kemampuan balapnya yang dikenal agresif dan strategis, ia berhasil menyalip beberapa pembalap di depannya. Salah satu momen paling signifikan adalah ketika Marquez berhasil melewati Enea Bastianini, yang memacu Desmosedici GP24, motor terbaru yang seharusnya menawarkan performa lebih tinggi dibandingkan GP23 yang digunakan Marquez. Sepanjang balapan, Marquez menunjukkan kontrol luar biasa atas GP23, mengoptimalkan potensi motor untuk mendapatkan kecepatan terbaik di tikungan-tikungan sempit dan menyalip dengan presisi. Di lintasan lurus, Marquez juga memanfaatkan slipstream dari pembalap-pembalap di depannya, membuat balapannya semakin mengesankan. Akhirnya, Marquez mampu mencapai garis finish di posisi ketiga, sebuah pencapaian yang tidak disangka banyak orang mengingat posisinya di grid. Meskipun kemenangan ini menunjukkan kebangkitan Marquez setelah beberapa musim yang sulit, Pedro Acosta memandangnya secara berbeda. Dalam sebuah wawancara pasca balapan, Acosta mengungkapkan bahwa hasil Marquez tidak sepenuhnya mencerminkan keunggulan skill balapnya, melainkan keberuntungan yang datang dari motor Desmosedici GP23 yang lebih cocok dengan karakteristik sirkuit Motegi. Pedro Acosta, yang dikenal sebagai salah satu pembalap paling berbakat dan vokal di generasi mudanya, tidak ragu menyampaikan pandangan kontroversial tentang hasil balapan ini. Menurut Acosta, aksi Marquez mengasapi Bastianini lebih disebabkan oleh kecocokan GP23 dengan Motegi, bukan karena Marquez memiliki keunggulan signifikan dalam skill dibandingkan Bastianini atau pembalap lainnya. Motegi adalah sirkuit yang membutuhkan kestabilan dan akselerasi keluar tikungan, dan saya rasa GP23 lebih stabil di sini dibandingkan GP24. Marquez memang pembalap hebat, tapi jika dia mengandalkan motor yang sama dengan Bastianini, hasilnya mungkin berbeda. Jadi, saya pikir ini lebih soal kebetulan dan kondisi motor yang mendukung, kata Acosta dalam pernyataannya. Komentar Acosta ini segera menjadi perbincangan panas di paddock, terutama karena Marquez dikenal sebagai pembalap yang jarang bergantung sepenuhnya pada teknologi motornya. Banyak yang melihat pernyataan Acosta sebagai kritik halus terhadap performa Bastianini, yang gagal memanfaatkan keunggulan motor Ducati terbaru di Motegi. Sementara Marquez berjaya dengan GP23, Enea Bastianini yang mengendarai Desmosedici GP24 tampaknya kesulitan menemukan ritme di balapan ini. GP24 adalah motor terbaru Ducati, yang diprediksi akan menjadi salah satu senjata terkuat di grid MotoGP 2024. Namun, di Motegi, Bastianini tidak mampu menunjukkan performa yang optimal. Meskipun memulai balapan dari posisi lebih baik daripada Marquez, Bastianini kehilangan momentum setelah lap-lap awal dan akhirnya harus puas finish di luar posisi 3 besar. Beberapa pengamat berpendapat bahwa GP24, yang masih dalam tahap pengembangan untuk penyesuaian dengan berbagai sirkuit, mungkin tidak cocok dengan karakteristik Motegi yang mengutamakan stabilitas dan akselerasi cepat dari tikungan lambat. Bastianini sendiri mengakui bahwa GP24 belum sepenuhnya menyatu dengan gaya balapnya di Motegi. Motor ini memiliki potensi yang besar, tetapi saya masih mencari pengaturan yang tepat. Motegi sangat menuntut, dan mungkin GP24 belum benar-benar siap untuk sirkuit seperti ini, ungkap Bastianini pasca balapan. Dengan hasil ini,
Jelas ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh tim Ducati Lenovo untuk mengoptimalkan GP24 di sisa musim. Komentar Pedro Acosta yang menyebut kemenangan Marquez di Motegi sebagai kebetulan menimbulkan perdebatan di kalangan pengamat MotoGP. Ada yang sepakat dengan Acosta bahwa GP23 lebih cocok dengan karakteristik Motegi, sementara yang lain meyakini bahwa Marquez sekali lagi membuktikan dirinya sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Menurut Carlo Pernat, seorang pengamat senior MotoGP, Marquez memanfaatkan motor GP23 dengan cara yang luar biasa. Mark tahu bagaimana memaksimalkan potensi motornya, tidak peduli apakah itu GP23 atau GP24. Kunci kemenangannya adalah pengalaman dan skill. Mungkin benar GP23 lebih cocok di sini, tetapi kita tidak bisa melupakan betapa luar biasanya Marquez dalam hal memanfaatkan peluang, ujar Pernat. Namun, di sisi lain, analis balapan Simon Cravar memberikan pandangan yang lebih sejalan dengan Acosta. Saya pikir ada benarnya apa yang dikatakan Pedro. GP23 lebih stabil di tikungan lambat dan memberikan akselerasi lebih baik di beberapa sektor Motegi. Ini adalah faktor yang membantu Marquez mendapatkan hasil terbaik. Bastianini kesulitan dengan GP24, dan itu menjadi alasan kenapa kita melihat Marquez mengungguli dia di balapan ini, jelas Cravar. Dengan podium ketiganya di MotoGP Jepang 2024, Marc Marquez kembali membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu kekuatan yang harus diperhitungkan di kejuaraan dunia MotoGP. Meskipun menggunakan motor dengan spesifikasi lebih rendah dibandingkan para pembalap pabrikan, Marquez terus menunjukkan kemampuan untuk bersaing di level tertinggi. Sementara itu, Enea Bastianini dan tim Ducati Lenovo harus segera mencari solusi agar GP24 dapat tampil lebih kompetitif di balapan berikutnya. Jika pengembangan GP24 dapat diselesaikan dengan baik, Bastianini kemungkinan besar akan menjadi ancaman serius bagi Marquez dan pembalap lain di grid. Komentar Acosta mungkin menggambarkan keyakinannya terhadap superioritas teknis motor dalam situasi tertentu, tetapi pada akhirnya, MotoGP selalu menjadi kombinasi antara skill pembalap dan teknologi motor. Balapan berikutnya akan menjadi ujian apakah Marquez benar-benar bisa terus bersaing dengan motor GP23 atau jika tim-tim pabrikan akan mengejar ketertinggalan. Dengan begitu banyak intrik dan persaingan yang memanas, MotoGP 2024 dipastikan akan semakin menarik. Jorge Lorenzo angkat bicara, puji kehebatan Marc Marquez di MotoGP Jepang 2024, satu kata, luar biasa. MotoGP Jepang 2024 menjadi salah satu balapan yang sangat dinantikan oleh para penggemar. Namun, apa yang terjadi di sirkuit Motegi pada hari itu melebihi ekspektasi banyak orang. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, yang start dari posisi 9, kembali menunjukkan performa brilian dan sukses finish di podium ketiga. Dalam balapan tersebut, Marquez mampu mengasapi motor pabrikan Desmosedici GP24 milik Enea Bastianini, meskipun hanya menggunakan motor bekas Desmosedici GP23. Kehebatan Marquez ini mendapat sorotan dari berbagai kalangan, termasuk legenda MotoGP, Jorge Lorenzo. Lorenzo, mantan juara dunia MotoGP dan rival lama Marquez, memberikan pujian atas penampilan gemilang rekan senegaranya itu. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Lorenzo tak segan mengakui bahwa Marquez menunjukkan sesuatu yang luar biasa di Jepang, meski dihadapkan pada tantangan besar seperti penggunaan motor dengan spesifikasi yang lebih rendah dibandingkan para pembalap pabrikan Ducati. Balapan MotoGP Jepang 2024 di Motegi penuh dengan drama dan ketegangan. Marquez, yang harus memulai dari grid ke-9 akibat penalti di sesi kualifikasi, tampil dengan mentalitas juara. Menghadapi barisan pembalap pabrikan dengan motor berteknologi lebih tinggi, Marquez tidak gentar. Sepanjang balapan, ia terus merangsek ke posisi depan, melewati satu persatu pembalap, termasuk Enea Bastianini yang menggunakan Ducati Desmosedici GP24. Marquez, yang tahun ini mengendarai Desmosedici GP23 milik Gresini Racing, sekali lagi membuktikan bahwa teknologi bukan segalanya. Keahliannya dalam membaca lintasan, memahami celah sekecil apapun, dan mengambil keputusan cepat, membawanya pada hasil yang luar biasa di podium ketiga.
Saya sangat terkesan dengan apa yang dilakukan Mark. Start dari posisi ke-9 dan berhasil mengakhiri balapan di podium ketiga, itu bukan hal yang mudah. Apalagi, dia menggunakan motor tahun lalu, bukan Desmosedici GP24 yang lebih baru. Itu menunjukkan betapa besar kehebatannya sebagai seorang pembalap, ujar Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo yang juga pernah merasakan ketatnya persaingan di kelas utama MotoGP, memahami betul betapa sulitnya berada di posisi Marc Marquez saat ini. Menurut Lorenzo, balapan di Jepang ini adalah salah satu bukti bahwa Marquez adalah master dalam balapan. Ia menjelaskan bahwa Marc bukan hanya sekedar cepat, tetapi memiliki kemampuan mental yang luar biasa untuk tetap tenang dalam situasi sulit. Saya selalu mengatakan bahwa Marc bukan hanya pembalap yang cepat, tapi juga cerdas. Dia tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan kapan harus bermain aman. Itu adalah salah satu kualitas yang membuatnya selalu ada di puncak, bahkan ketika kondisinya tidak ideal, lanjut Lorenzo. Menurut Lorenzo, satu hal yang membedakan Marquez dengan pembalap lainnya adalah kemampuannya untuk berpikir cepat dan mengambil risiko yang tepat. Lorenzo juga mengakui bahwa dalam balapan seberat MotoGP, di mana setiap detik sangat berharga, kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat adalah kunci kemenangan. Balapan di level ini bukan hanya soal kecepatan. Banyak pembalap yang cepat, tapi tidak semua punya kemampuan untuk mengambil keputusan tepat di waktu yang sangat singkat. Marc memiliki kemampuan itu. Dia tahu kapan harus menunggu dan kapan harus menyerang. Itu yang membuatnya selalu menjadi ancaman di lintasan, ditambah Lorenzo. Momen yang paling mencolok dalam balapan ini adalah ketika Marquez berhasil menyalip Enea Bastianini, pembalap pabrikan Ducati, yang mengendarai Desmosedici GP24, motor dengan teknologi lebih canggih dibandingkan Desmosedici GP23 milik Marquez. Meski motor Bastianini memiliki keunggulan dalam hal akselerasi dan kestabilan, Marquez tetap mampu memanfaatkan pengalamannya untuk menyalip Bastianini dengan manuver yang sempurna. Lorenzo menyoroti bahwa duel antara Marquez dan Bastianini adalah salah satu momen terbaik dalam balapan tersebut. Enea punya motor yang lebih unggul secara teknologi, tapi Marc mampu membuktikan bahwa pengalaman dan keahliannya di lintasan bisa mengalahkan apapun. Ini adalah salah satu duel terbaik yang pernah saya lihat di musim ini, dipuji Lorenzo. Menurut Lorenzo, fakta bahwa Marquez berhasil mengalahkan Bastianini dengan motor GP23 adalah bukti betapa Marc memiliki kemampuan yang luar biasa dalam memaksimalkan potensi motor yang ia miliki. Tentu saja, motor itu penting, tapi pada akhirnya pembalap yang menentukan. Marc tahu cara mengendarai motor itu dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, kata Lorenzo. Sebelum balapan di Jepang dimulai, Marc Marquez sempat menghadapi masalah di sesi kualifikasi. Ia terkena penalti karena melanggar track limit, yang membuatnya harus start dari posisi 9. Insiden ini membuat peluang Marquez untuk meraih podium terlihat kecil, mengingat persaingan ketat dan motor-motor canggih yang ada di depannya. Namun, Lorenzo menyoroti bagaimana Marquez tetap tenang dan fokus meskipun start dari posisi yang tidak ideal. Banyak pembalap yang akan kehilangan semangat jika harus start dari posisi 9, terutama di balapan seberat ini. Tapi Marc menunjukkan bahwa dia memiliki mentalitas yang kuat. Dia tidak membiarkan penalti itu mempengaruhinya, kata Lorenzo. Penampilan Marquez di balapan utama membuktikan bahwa ia masih merupakan salah satu pembalap dengan mental terkuat di grid MotoGP. Menurut Lorenzo, itu adalah salah satu alasan mengapa Marquez selalu menjadi ancaman serius bagi semua pembalap, tidak peduli di mana dia memulai balapan. Marc adalah salah satu pembalap dengan mentalitas terkuat yang pernah saya kenal. Dia tidak pernah menyerah, tidak peduli seberapa buruk situasinya. Penalti di kualifikasi itu hanya membuatnya lebih bertekad untuk membuktikan bahwa dia bisa tetap bersaing, ujar Lorenzo. Keberhasilan Marc Marquez meraih podium di MotoGP Jepang juga membawa kebanggaan besar bagi tim Gresini Racing. Sebagai tim satelit, Gresini Racing telah menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim pabrikan berkat talenta luar biasa yang dimiliki Marquez. Lorenzo juga memberikan pujian bagi tim Gresini yang telah bekerja keras untuk memberikan motor yang kompetitif bagi pembalapnya. Lorenzo, yang pernah menjadi rival sengit Marquez di masa lalu, mengakui bahwa kehadiran Marc di MotoGP selalu membawa keseruan tersendiri. Menurutnya,
MotoGP selalu lebih menarik ketika ada Marquez yang mampu mengejutkan dengan manuver-manuver berani dan strategi balapan yang tak terduga. Marc selalu memberikan warna tersendiri di MotoGP. Dia adalah pembalap yang selalu mampu membuat kita semua kagum dengan apa yang bisa dia lakukan di lintasan. MotoGP selalu lebih seru dengan kehadiran Marc, ungkap Lorenzo. Lorenzo menambahkan bahwa persaingan di MotoGP 2024 akan semakin menarik dengan Marquez yang terus menunjukkan kemampuan luar biasanya meski berada di tim satelit. Menurutnya, balapan seperti di Jepang ini hanya awal dari persaingan yang lebih seru di sisa musim. Dengan hasil di MotoGP Jepang 2024, persaingan di musim ini semakin ketat. Marc Marquez, meskipun menggunakan motor bekas GP23, sekali lagi membuktikan bahwa ia adalah salah satu pembalap terbaik di grid MotoGP. Pujian dari Jorge Lorenzo dan banyak tokoh MotoGP lainnya menegaskan betapa besarnya dampak yang dibuat Marquez dengan penampilan briliannya di Motegi. Bos Ducati Frankie Carchedi angkat bicara, puji kehebatan Marc Marquez di MotoGP Jepang 2024, dia selalu mengejutkan. MotoGP Jepang 2024 memberikan kejutan besar ketika Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, berhasil meraih podium ketiga meskipun memulai balapan dari posisi 9. Tidak hanya itu, Marquez mampu mengungguli Enea Bastianini, pembalap Ducati Corse yang menggunakan Desmo Sedici GP24, dengan motor bekas Desmo Sedici GP23 miliknya. Penampilan gemilang ini menuai pujian dari berbagai kalangan, termasuk Frankie Carchedi, bos Ducati yang tidak segan-segan memuji kehebatan Marquez. MotoGP Jepang 2024 menjadi salah satu balapan paling menegangkan musim ini. Marquez, yang memulai dari posisi ke-9 akibat masalah saat sesi kualifikasi, tetap mampu memberikan penampilan yang mengesankan. Di tengah dominasi pembalap pabrikan, Marquez berhasil mengatasi tantangan besar dan terus merangsek naik ke depan. Pertarungan sengit terjadi antara Marquez dan Bastianini, di mana meski Bastianini mengendarai Desmo Sedici GP24 dengan teknologi terbaru, Marquez yang menggunakan GP23 miliknya sukses mengasapi pembalap pabrikan Ducati itu. Start dari posisi 9 tentu bukan hal yang mudah, terutama di kelas MotoGP di mana setiap pembalap memiliki kualitas dan kecepatan yang luar biasa. Tapi Marc kembali menunjukkan mengapa dia adalah salah satu pembalap terbaik yang pernah ada, ujar Frankie Carchedi dalam wawancara pasca balapan. Carchedi mengaku kagum bagaimana Marquez mampu menaklukkan Bastianini, yang menggunakan motor dengan spesifikasi lebih tinggi. Motor Bastianini jelas lebih unggul dalam hal teknologi, tapi Marc membuktikan bahwa keterampilan dan strategi yang matang bisa mengalahkan teknologi canggih. Itu adalah pertarungan yang sangat menarik untuk dilihat, dan Marc sekali lagi menunjukkan kecerdasannya di lintasan, tambah Carchedi. Sesi kualifikasi MotoGP Jepang 2024 tidak berjalan mulus bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol ini terkena penalti karena melanggar track limit, yang membuatnya harus start dari posisi 9. Insiden ini sempat memicu spekulasi adanya sabotase atau tekanan dari pihak luar, namun Marquez tetap tegar dan tidak mempermasalahkannya terlalu jauh. Ia fokus pada balapan utama, dan hasil akhirnya membuktikan bahwa mentalitasnya tetap kokoh meski mengalami kesulitan. Frankie Carchedi mengomentari situasi tersebut, menyatakan bahwa penalti track limit yang diterima Marquez sangat disayangkan, tetapi tidak mengurangi nilai dari performanya. Saya rasa semua pembalap pernah mengalami situasi sulit di kualifikasi, dan track limit adalah salah satu faktor yang harus diwaspadai. Tapi Marc menunjukkan bahwa dia tidak terpengaruh oleh hal itu. Dia tetap fokus, dan balapan dengan hati yang tenang. Hasilnya, kita melihat bagaimana dia mampu mengatasi segalanya di balapan utama, ujar Carchedi. Marc selalu berhasil mengejutkan kita. Tidak peduli berapa banyak rintangan yang ada di depannya, dia selalu menemukan cara untuk bangkit dan tampil luar biasa. Apa yang dia lakukan hari ini sangat mengesankan, terutama karena dia menggunakan motor dengan teknologi yang lebih rendah dibandingkan dengan GP24, puji Carchedi. Carchedi juga menambahkan bahwa Marquez bukan hanya seorang pembalap hebat, tetapi juga seorang yang sangat strategis di lintasan.
Dia tahu kapan harus menunggu dan kapan harus menyerang. Balapan di Jepang menunjukkan bahwa dia bisa menilai situasi dengan sangat cepat dan membuat keputusan yang tepat. Itu adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh pembalap kelas dunia, tambahnya. Prestasi yang diraih Marc Marquez di MotoGP Jepang 2024 tidak lepas dari peran Gresini Racing, tim satelit yang kini menjadi rumah baru bagi sang juara dunia. Meskipun tim satelit biasanya dipandang sebagai tim kedua setelah tim pabrikan, Gresini Racing di bawah kepemimpinan Nadia Padovani telah menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di level tertinggi. Gresini Racing benar-benar melakukan pekerjaan yang luar biasa. Mereka menunjukkan bahwa dengan kerjasama yang baik, bahkan tim satelit bisa meraih podium di ajang sebesar MotoGP. Mereka memberikan Marc motor yang bisa bersaing, dan hasil ini adalah bukti dari kerja keras mereka, ujar Carchedi. Salah satu momen paling mendebarkan dalam balapan di Motegi adalah pertarungan antara Marc Marquez dan Enea Bastianini. Meski Bastianini mengendarai Desmosedici GP24 yang lebih canggih, Marquez dengan cerdas memanfaatkan kelemahan di beberapa titik lintasan untuk menyalip Bastianini. Frankie Carchedi mengakui bahwa duel antara Marquez dan Bastianini adalah salah satu yang paling menarik dalam balapan tersebut. Itu adalah duel yang sangat seru. Bastianini melakukan yang terbaik dengan GP24, tetapi Marc sangat pintar dalam memilih momen untuk menyerang. Ini adalah balapan yang menguji mental dan fisik pembalap, dan Marc kembali menunjukkan kehebatannya, ungkap Carchedi. Meskipun pada akhirnya Bastianini harus puas berada di belakang Marquez, Carchedi tetap merasa bangga dengan performa Bastianini. Enea adalah pembalap yang sangat berbakat, dan meskipun kali ini dia tidak bisa mengalahkan Marc, dia sudah menunjukkan kemampuannya. Persaingan mereka sangat seru untuk ditonton, dan saya yakin ini bukan yang terakhir kali kita melihat duel mereka di lintasan, tambah Carchedi. Keberhasilan Marquez di MotoGP Jepang 2024 ini sekali lagi membuktikan bahwa dia masih memiliki mentalitas juara yang tak tertandingi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk penalti track limit dan penggunaan motor yang lebih tua, Marquez mampu membalikan keadaan dan meraih hasil luar biasa. Dalam wawancara singkat setelah balapan, Marquez sendiri menyatakan bahwa fokusnya adalah terus memberikan yang terbaik di setiap balapan. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik dengan apa yang saya miliki. Hari ini saya tahu bahwa saya harus sabar dan mencari momen yang tepat. Pada akhirnya, semua usaha ini terbayar, dan saya sangat senang bisa meraih podium, ujar Marquez. Marquez juga mengakui bahwa pertarungan dengan Bastianini sangat ketat, tetapi dia berhasil memanfaatkan kesalahan kecil untuk melewati pembalap Ducati tersebut. Enea sangat cepat, dan dia memiliki motor yang lebih baik. Tapi saya tahu ada beberapa tikungan di mana saya bisa mencoba menyerang, dan saya beruntung bisa memanfaatkan momen itu, ditambah Marquez. Dengan hasil di Jepang ini, persaingan di MotoGP 2024 semakin memanas. Marquez, meski tidak lagi di tim pabrikan, tetap menjadi ancaman serius bagi para pembalap lain, termasuk dari tim pabrikan Ducati. Frankie Carchedi mengakui bahwa musim ini masih panjang, dan semuanya masih bisa terjadi. Carchedi juga menyatakan bahwa Ducati akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk para pembalap mereka, baik di tim pabrikan maupun di tim satelit. Kami selalu bekerja keras untuk memberikan yang terbaik, dan kami yakin bahwa baik Bastianini maupun Marquez akan terus menjadi ancaman serius di sisa musim ini, tutup Carchedi. Dengan hasil ini, para penggemar MotoGP semakin antusias menantikan balapan-balapan berikutnya, di mana Marc Marquez dan Ducati akan kembali bertarung dalam persaingan yang semakin ketat di musim 2024. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Dani Pedrosa angkat bicara, ujian tinggi untuk Marc Marquez setelah raih podium di MotoGP Jepang 2024. Legenda MotoGP, Dani Pedrosa, tidak ragu untuk memberikan pujian tinggi kepada Marc Marquez setelah penampilan gemilangnya di MotoGP Jepang 2024. Marquez, yang kini membalap untuk Gresini Racing, sukses menampilkan performa luar biasa dengan meraih podium ketiga.
Start dari posisi ke-9, Marquez secara brilian mampu mengasapi motor pabrikan Ducati Corse Desmosedici GP24 milik Enea Bastianini dengan hanya bermodal motor bekas Desmosedici GP23. Dalam balapan yang berlangsung ketat di Twin Ring Motegi, penampilan Marquez yang tidak hanya mengandalkan kecepatan tetapi juga strategi cerdasnya, mendapatkan apresiasi besar dari Dani Pedrosa, mantan rekan satu tim Marquez di Repsol Honda dan salah satu tokoh penting dalam sejarah MotoGP. Marc Marquez memulai balapan di posisi ke-9, sebuah posisi yang secara statistik jarang berbuah podium. Namun, sang pembalap Gresini Racing yang dikenal dengan julukan The End of Cervera, ia sekali lagi menunjukkan mengapa dirinya masih menjadi salah satu yang terbaik dalam sejarah MotoGP. Meski menggunakan Desmosedici GP23, motor yang tertinggal satu generasi dari GP24 yang lebih canggih, Marquez berhasil memaksimalkan potensi yang ada dan menyalip beberapa pembalap dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa. Pertarungan antara Marquez dan Enea Bastianini menjadi salah satu momen penting dalam balapan ini. Meski motor Bastianini memiliki teknologi yang lebih unggul, Marquez berhasil menyalip Bastianini di tikungan kritis pada lap ke-18, sebuah aksi yang memukau para penonton dan pengamat balap. Performa apik tersebut membuat Marquez mampu finish di posisi ketiga, menambah koleksi podiumnya di musim 2024 yang penuh tantangan ini. Dani Pedrosa, yang saat ini menjadi pembalap penguji untuk KTM, mengikuti jalannya balapan di Motegi dengan penuh perhatian. Setelah balapan, Pedrosa tidak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap performa Marc Marquez. Menurut Pedrosa, Marquez tidak hanya berhasil menunjukkan kemampuan teknis yang luar biasa, tetapi juga mentalitas juara yang tidak pernah padam. Marc selalu menjadi pembalap yang spesial. Kita sudah melihat ini berkali-kali selama karirnya, tapi di MotoGP Jepang kali ini, dia kembali menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki segala yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi, ujar Dani Pedrosa dalam wawancara eksklusif setelah balapan. Pedrosa menyoroti bagaimana Marquez mampu memanfaatkan setiap peluang di lintasan, bahkan ketika motor yang digunakannya tidak memiliki spesifikasi yang lebih baik dari lawan-lawannya. Dia tidak memiliki motor terbaik di lintasan hari ini. GP23 miliknya jelas tertinggal dibandingkan GP24 yang dikendarai Bastianini dan para pembalap Ducati lainnya, tapi Marc menunjukkan bahwa keterampilan dan pengalaman bisa mengalahkan teknologi. Manuvernya untuk menyalip Bastianini sangat cerdas, dan itu adalah bukti dari kecerdasannya sebagai pembalap, ditambah Pedrosa. Dani Pedrosa dan Marc Marquez memiliki sejarah panjang bersama di MotoGP. Keduanya menjadi rekan satu tim di Repsol Honda selama bertahun-tahun, di mana Marquez sering dianggap sebagai penerus tahta Pedrosa sebagai pembalap Spanyol terhebat. Meski Pedrosa tidak pernah meraih gelar juara dunia di kelas utama, ia selalu dikenal sebagai salah satu pembalap paling teknis dan cermat, sedangkan Marquez berkembang menjadi salah satu pembalap paling dominan dengan 8 gelar juara dunia. Pedrosa menyatakan bahwa Marquez selalu memiliki mentalitas seorang juara, dan itu tidak pernah berubah, bahkan setelah mengalami banyak cedera dan tantangan selama beberapa musim terakhir. Marc tidak pernah kehilangan mentalitas juaranya. Meskipun dia telah mengalami banyak kesulitan, termasuk cedera serius yang hampir membuatnya tidak bisa kembali balapan, dia masih memiliki tekad dan kemauan untuk terus berjuang. Itulah yang membuatnya berbeda dari yang lain, kata Pedrosa. Bagi Marc Marquez, podium di MotoGP Jepang 2024 ini bisa dianggap sebagai momen kebangkitan setelah beberapa musim yang penuh dengan tantangan. Setelah meninggalkan Repsol Honda pada akhir 2023, Marquez mengambil keputusan berani untuk bergabung dengan tim satelit Gresini Racing, di mana dia harus berkompetisi menggunakan motor yang tidak sekuat tim pabrikan. Meski banyak yang meragukan apakah Marquez bisa kembali bersaing untuk podium dengan keterbatasan ini, hasil di Jepang membuktikan bahwa bakat dan determinasi Marquez tetap berada di level tertinggi. Dani Pedrosa melihat podium di Jepang ini sebagai pertanda bahwa Marquez masih sangat kompetitif dan berpotensi untuk terus meraih hasil baik di sisa musim. Saya rasa ini adalah kebangkitan yang kita semua tunggu dari Marc. Banyak yang meragukan apakah dia bisa kembali setelah semua cedera dan masa sulitnya. Tapi saya yakin dengan penampilan ini, Marc telah membuktikan bahwa dia masih bisa bersaing dengan yang terbaik, ujar Pedrosa. Tidak hanya Marquez yang mendapatkan pujian dari Dani Pedrosa, tetapi juga tim Gresini Racing yang kini menjadi rumah baru bagi sang juara dunia.
Pedrosa mengapresiasi bagaimana tim satelit tersebut mampu memberikan motor yang kompetitif dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi Marquez untuk terus berkembang. Gresini Racing telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Mereka mungkin bukan tim pabrikan, tetapi mereka memiliki semangat juang yang besar. Mereka memberikan Mark kesempatan untuk kembali bersaing di level tertinggi, dan hasil ini adalah bukti dari kerja keras mereka, ungkap Pedrosa. Nadia Padovani, pemilik tim Gresini Racing, juga terlihat sangat bangga dengan hasil yang dicapai oleh Marquez. Dalam wawancara pasca balapan, Padovani menyatakan bahwa podium ini adalah buah dari kerja keras seluruh tim serta tekad tak tergoyahkan dari Marquez. Mark telah bekerja sangat keras, dan kami bangga bisa menjadi bagian dari perjalanannya. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan kerja sama yang baik, segalanya mungkin, ujar Padovani. Marc Marquez sendiri tampak tenang dan puas setelah balapan, meskipun podium ini terasa seperti kemenangan bagi banyak pihak. Dalam wawancara singkatnya setelah balapan, Marquez menyatakan bahwa dia hanya fokus pada setiap balapan satu persatu dan terus berusaha memberikan yang terbaik di lintasan. Saya sangat senang dengan hasil ini. Start dari posisi 9 dan finish di podium adalah sesuatu yang sangat memuaskan. Saya tahu bahwa saya tidak memiliki motor terbaik, tetapi saya selalu percaya bahwa jika kita bekerja keras dan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, kita bisa mendapatkan hasil yang baik, kata Marquez. Marquez juga mengakui bahwa pertarungan dengan Bastian ini sangat ketat, tetapi dia senang bisa keluar sebagai pemenang dalam duel tersebut. Enea adalah pembalap yang sangat cepat, dan dia memiliki motor yang sangat kuat. Tapi saya terus berusaha untuk menjaga ritme dan menunggu momen yang tepat. Ketika kesempatan itu datang, saya langsung mengambilnya, dan itu membuahkan hasil, ditambah Marquez. Mark masih punya banyak hal untuk diberikan di lintasan. Saya yakin dia akan terus memberikan kejutan di sisa musim ini, dan siapa tahu, mungkin kita akan melihatnya kembali meraih kemenangan di masa depan, ujar Pedrosa menutup wawancaranya. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show